Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para hadirin pemirsa YouTube Buya Pasaman Timur, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur. Kupas tuntas membedah hakikat ilmu amal dan ibadah, asal dan usul menuju afdal dan mabrur, mencapai derajat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya dengan kita melaksanakan belajar thalabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Alhamdulillah, pada waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan demi tercapainya harkat dan martabat insaniah kita menuju martabat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kodrat derajat ibadah. Insya Allah pada waktu dan kesempatan ini perlu kita merujuk kepada suatu pemahaman, yaitu tentang apa yang dikatakan rahasia Allah. Rahasia Allah ini kadang-kadang sering disalahartikan oleh sebahagian umat, yang mana diartikan sebagai sesuatu yang dirahasiakan. Ini salah. Rahasia Allah bukanlah sesuatu yang dirahasiakan, tetapi sesuatu yang berasal dari rahasia. Artinya fanafilah, suatu kodrat yang tidak memiliki asal usul, tetapi wujud adanya diberangkatkan kita ke alam kemustahilan, yang mana dikala itu kita sudah ada tetapi belum berwujud apapun juga. Di sini dibutuhkan iman yang sangat kuat untuk memahami suatu kajian
yang bersifat tauhid ilahiyah. Kalau kita mengkaji kodrat tauhid ilahiyah berangkat dari pemahaman umat, ini tidak akan pernah sampai kepada tujuannya. Keumatan ini adalah tajalli sifat keesaan, mengesakan Allah. Tetapi kalau kita berangkat ke tingkat usul, berarti kita berangkat kepada tingkat mustahil bagi akal dalam alam pencarian yang tepat guna. Apa yang dikatakan tepat guna? Tepat pada titik yang diwujudkan seperti rahasia yang dimaksud. Kalau pemahaman rahasia ini kita jadikan sebagai titik seperti rahasia manusia pada sifatnya, yaitu merahasiakan, ini tidak akan pernah terjadi suatu nilai ibadah. Kenapa? Ibadah ini adalah perbuatan diri kita kepada wujud Tuhan, yang mana berkaitan dalam dua perkara. Ibadah yang melalui tauhidin, yang bersifat keagamaan, yang dimiliki oleh kesempurnaan. Tetapi ibadah kepada Allah ditujukan kepada kajian kerahasiaan diri. Menanggapi hal yang demikian butuh potensi kodrat kajian dan tauhid yang sangat kuat. Bukan kita memperbandingkan kemampuan kita kepada kajian, tapi justru kita masuk ke alam kajian yang di luar kemampuan kita. Memang tidak mudah dipahami, tetapi sangat bodoh kalau tidak memahami. Kata-kata dari kalam-kalam Tuhan terhadap sebuah wujud diri ibarat sebuah mimpi. Kalau Allah mentakdirkan pertemuan dengan kekuatan ruhaniyahnya dalam masa surah atau mimpi, apakah kita bisa mencari dalilnya mimpi ini? Apakah kita bisa mendapatkan dalil sebuah mimpi? Itu kemurahan dari Allah dan kemudahan. Seperti juga Al-Baqarah 269. Jungkir balik kita mencari bagaimana caranya paham, tetapi kita tidak bisa meyakinkan Allah supaya dia memberikan pemahaman, maka pemahaman ini akan terkunci. Kalau pemahaman sudah terkunci, jalan tertutup. Inilah yang dialami orang-orang yang mencerca-cerca daripada jalan-jalan tauhid Allah. Mereka sudah masuk ke alam kebodohan. Kenapa? Tauhid rohaniyah tidak berjalan lagi, tinggal lagi pemahaman menurut kemampuan dia berpikir. Inilah keruntuhan tauhid yang selalu membuat kebodohan di tengah umat. Berbicara tentang tauhid ketuhanan, harus kita kembali kepada tingkat kebenaran Allah. Bidahlihi marifatul haq fil ilmi. Hanya dalil Allah menyatakan kebenaran sebuah ilmu. Kalau berdalil-dalil menurut pemahaman kajian yang tingkatnya masih berupa pencarian pemahaman, bukan pencarian jalan, maka kita akan mendatangkan sebuah fitnah kepada jalan Allah. Adakah pernah kita mengkaji dari pintu kubur sampai kepada alam rahmatnya Allah? Dari mana kitab bisa membimbing? Kitab apa yang bisa membimbing itu? Dari alam kubur kepada pintu rahmatullah. Kecuali Allah memberikan bantuan petunjuk. Kalau bantuan itu petunjuk, bagaimana kita mendapatkan dalilnya?
Inilah yang dikatakan jalan ketuhanan yang harus membuat seseorang itu paham. Yang dikatakan makna rahasia Allah bukan kerahasiaan atau yang dirahasiakan Allah, tetapi kodrat yang berlapis-lapis terbuat dari rahasia. Mulai dari kulit, daging, urat dan tulang, diwadi mani manikam, sampai kepada masa batin, napas dan napas, ampas nupus. Empat kodrat ini semua terbuat dari lapisan rahasia Allah yang mewujud menjadi ilmu atau kodrat yang nyata. Bagaimana bisa kita paham kalau ruh ilmu itu tidak mewujud dalam diri kita? Ruh al-ilmun itu belum datang. Ruh al-ilmu, asma al-husna, belum berdiri di diri kita. Apa kaji yang bisa benar di mata kita? Tidak, semua akan salah. Karena yang mampu menilai kebenaran itu adalah wujud kesempurnaan Allah pada diri kita, yaitu sebuah wujud diri. Allah bikin kodrat-kodratnya yang berupa sebuah diri. Bukan kita katakan Allah itu insan, bukan kita katakan Allah itu umat, tetapi Allah mendirikan keumatan dari sifatnya sendiri. Paham nggak kita di situ? Inilah nilai rahasia. Jadi bukan rahasia itu dirahasiakan, tapi rahasia kodrat yang berlapis-lapis yang tidak ada asal usulnya di bumi dan di langit. Makanya kita harus meningkatkan kualitas ilmu, pendidikan dan pelajaran kita, demi kita memahami makna-makna yang dikeluarkan di dalam ayat. Bukan arti yang dikeluarkan dalam ayat, tetapi makna yang harus bisa kita jabarkan. Kalau kita belum mampu menjabarkannya, maka kita harus belajar kepada yang memahami. Itu yang dikatakan kerahasiaan Allah. Beda dengan kerahasiaan manusia, yaitu sesuatu yang ditutup-tutupi. Itu namanya rahasia manusia. Tetapi kerahasiaan manusia ini bukanlah seperti sifat kerahasiaan Allah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas kodrat Allah yang di diri kita, agar kita bisa paham. Kalau belum paham, jangan berkalam, karena Allah memiliki derajat yang tidak bisa dihinakan. Hati-hati kita berkalam di jalan Allah. Apalagi sudah senangnya mencerca-cerca kebenaran, mencerca-cerca ulama, mencerca-cerca para guru mursyid. Ini kualatnya tidak terhitung lagi. Kalau kita menitipkan prasangka diri kita kepada prasangka Tuhan, Allah dalam prasangka umat, hati-hati. Kita dituntut benar-benar memiliki kebenaran sebuah ilmu, tentunya dengan mendirikan, bukan mendapatkan kalam cerita dan memperbanding-bandingkan kalam-kalam Allah dengan tingkatan-tingkatan pemahaman yang belum sempurna. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mendirikan kebenarannya di diri manusia dalam makom rahasia, bukan yang dirahasiakan. Makom rahasia ini bukanlah kulit asalnya kulit, bukan daging asalnya daging, bukan tulang asalnya tulang, bukan urat asalnya urat. Itu namanya rahasia. Terus apa? Ini yang rahasia.
Kalau diikutkan kulit, daging, urat dan tulang, binasa dalam kubur, binasa diri, binasa Tuhan. Tidak mungkin. Karena kematian ini menjanjikan pertemuan dengan Allah, bukan kebinasaan. Apalagi kita sudah merasa disaingi dengan kalam-kalam Allah. Ini hidupmu mencapai tingkat kehancuran pelan-pelan. Sabun yang jatuh ke dalam air akan larut habis binasa. Inilah suatu kebodohan di jalan Allah. Jangankan mendatangkan pertolongan kepada umat, tetapi mengeluarkan kalam-kalam yang meragukan umat. Kenapa? Karena kita belum memahami tauhid siriyah. Bagaimana bertauhid di dalam rahasia Allah. Kalam-kalam tingkat rahasia Allah itu sangat meninggalkan kemampuan akalmu. Tetapi itulah Allah. Laksana dia berikan suatu kesulitan di dalam agama, karena Allah menyelamatkan kamu dengan kesulitan itu, sehingga akal dan nafsumu tidak berkutik untuk menerjemahkan tentang Tuhan dengan akal dan nafsumu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, tingkatkanlah pemahaman, tingkatkanlah kualitas, kuantitas diri dan kualitas agama kita, seagar tercapai tingkat ibadah yang berderajat. Tingkat ibadah yang berderajat yang bisa sampai ke arasnya Allah. Dan binalah hubungan baik dengan guru-guru, agar bisa beliau doakan makrifat sampai kepada Allah. Jangan memanfaatkan situasi, kondisi demi keuntungan diri, tetapi ikhlaslah mencari Tuhanmu dengan dirimu. Jangan mempropaganda, jangan menista-nista agama, jangan menista ilmu, tetapi jadilah sebuah wujud yang mencari wujud. Mudah-mudahan Allah akan membukakan jalannya. Mudah-mudahan Allah akan buka tabir ilmu itu, sehingga layaklah dan terbukalah hijabnya. Sampailah pada tahap mukasyafatullah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi yang dikatakan rahasia bukan sesuatu yang dirahasiakan, tetapi kodrat yang berasal dari rahasia. Kalau pencapaian rahasia, dibutuhkan kesiapan iman. Kalau iman belum siap, belajarlah dengan benar. Jangan menerjemahkan dalam kondisi kelemahan. Dalam kondisi lemah, lemah iman, lemah ilmu, lemah akal. Tingkatkan kebenaran itu agar kamu bisa menyesuaikan para jamaah dan hadirin. Kualitas dirimu sangat diharapkan untuk mencapai kualitas ibadah. Sirnya Allah rahasia. Dikatakan rahasia atau sir, shin alif ra. Dalam hukum hijaiyah dikatakan rahasia Allah itu sir. Shin nas, i harkat alif di atas i. Hidup, ra itu adalah perbuatan. Jadi manusia ini adalah sebuah kodrat yang hidup yang dibuat oleh Allah. Itulah rahasia. Dan alam pencarian terhadap kerahasiaan ini dibutuhkan kesempurnaan terlebih dahulu sebelum berkalam. Dibutuhkan kesempurnaan
Apa yang dikatakan kesempurnaan? Sempurnanya manusia karena adanya Tuhan. Maka menyempurnakan diri dengan wujud Allah pada diri, mewujud Muhammad pada rohani, nyatalah Adam pada jasad. Hakikat daripada itu semualah yang harus menjadi pandangan batin. Hakikat daripada itu semua. Kalau mata batinmu sudah bisa melihat apa yang kau ucapkan, maka kau telah masuk ke tingkat pemahaman yang sangat luar biasa. Tapi kalau berkalam tanpa melihat mata batinmu, maka dibutuhkan kewaspadaan dan hati-hati. Insya Allah para jemaah, mari kita tingkatkan pemahaman tentang kerahasiaan Allah sampai pada tayangan berikutnya. Insya Allah, mudah-mudahan. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.